Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehah. Assalam. Semoga semuanya sehat selalu ya anak-anak soleh dan nurut sama orang tua. Dan apa yang menjadi harapan adik-adik semuanya di kelas bisa terwujud. Yang belum lancar baca mudah-mudahan bisa dilancarkan membacanya. Yang belum rapih nulisnya mudah-mudahan diberi kemudahan buat menulis rapi ya. Amin amin ya robbal alamin. Amin amin ya robbal alamin ya. Semuanya diberikan kemudahan di kelas dan mudah-mudahan yang kemarin nilainya kurang bagus, semuanya nilainya bagus ya. Karena apa? Karena nurut sama ayah, bunda, dan selalu rajin mengerjakan tugas yang Ustadz kasih. Baik, sekarang kita akan masuk ke pelajaran 5. Cinta Nabi dan Rasul. Coba Ustadz mau tanya, di sini siapa yang cinta Nabi dan Rasul? Acungkan tangan. Ayo, ada berapa Rasul dan Nabi yang wajib diketahui? Ada berapa? Ada 25 ya. Yang 25 ini Nabi yang pertama adalah Nabi Adam, yang kedua adalah Nabi Idris, sampai yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di pelajaran 5 kali ini di Cinta Nabi dan Rasul kita akan kita nanti akan melihat cerita kisah-kisah para nabi. Nah, nanti ada 3 nabi yang akan diceritakan dalam pelajaran 5 ini. Yang pertama nanti Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi Hud alaihissalam. Ya, itu nanti akan dikisahkan ceritanya. Dan insya Allah karena cinta Nabi dan Rasul itu termasuk rukun iman yang keberapa coba? Yang keberapa? Yang pertama, rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul-Rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, dan terakhir adalah yang keenam iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti cinta Nabi dan Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Oke, kita akan langsung melihat kisah Nabi Adam alaihissalam. Silakan dibuka halaman 65. Nah, di halaman 65 ini ada kisah Nabi Adam alaihissalam. Ya, namun kita baca dulu yang atasnya nih. Sebelum ke kisah Nabi Adam, kita baca dulu keterangan tentang Nabi dan Rasul itu bedanya apa ya? Kita baca yuk. Yang atas, Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu atau petunjuk dari Allah. Itu adalah Nabi ya, orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul, apa itu Rasul? Rasul adalah orang, lihat baca, yang mendapat wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, itulah bedanya Nabi dan Rasul. Kalau Nabi orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah tidak untuk disampaikan kepada umatnya, akan tetapi kalau Rasul itu wajib disampaikan kepada umatnya. Dan Nabi dan Rasul adalah orang-orang atau manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya kita akan melihat cerita Nabi Adam alaihissalam. Kita baca dulu ya. Allah menciptakan, kita baca cerita Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam, Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tinggal di surga. Jadi manusia yang tinggal di surga itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya, Surga ada di mana, Tad? Ya, surga ada di mana, Tad?
Nah, surga itu termasuk rahasia Allah ya. Nanti Allah akan tunjukkan ketika kita senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Nanti kita akan mendapatkan surga sepertinya Nabi Adam ya. Nabi Adam yang telah dulu tinggal di surga. Nah, kita baca paragraf keduanya. Karena tergoda iblis, Nabi Adam melakukan kesalahan. Nabi Adam diturunkan Allah ke bumi. Menyadari dosa dan kesalahannya, Nabi Adam bertobat. Nabi Adam memohon ampun kepada Allah. Karena sesungguhnya tobat Nabi Adam diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bawah kita baca, kita harus meneladani Nabi Adam tentang ketulusannya meminta maaf. Nah, jadi pas Nabi Adam ketika di surga, Nabi Adam tergoda sama iblis, bisikan iblis, akhirnya melanggar perintah Allah sehingga diturunkanlah ke bumi. Nah, setelah diturunkan ke bumi, Nabi Adam memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dengan tulus dan ikhlas karena kesalahannya, dan sehingga Allah memberikan ampunan kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi tetap Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini ya karena kesalahannya tadi. Tapi Nabi Adam karena mengakui kesalahannya sehingga Nabi Adam meminta maaf kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah salah satu kisah Nabi Adam yang harus kita teladani, yakni ketika kita berbuat salah hendaknya kita langsung minta maaf. Oke. Kita akan lanjut. Buka halaman 66. Di sini ada dua gambar nih, dua kisah. Kisah Niko dan kisah Aji. Lihat gambar pertama. Niko, kita baca ya. Ini gambar pertama. Niko kurang hati-hati. Niko menjatuhkan buku Naya. Niko kembalikan buku Naya. Niko meminta maaf pada Naya. Oh, jadi Niko pas nggak sengaja ngejatuhin bukunya Naya. Tapi karena Niko anak yang baik, sehingga ketika menjatuhkan bukunya, Niko kembalikan bukunya Naya dan Niko meminta maaf kepada Naya. Itu adalah salah satu contoh anak yang baik ya, anak yang soleh ketika melakukan kesalahan sama temennya langsung minta maaf ya. Jangan dibiarkan saja, jangan jangan diem aja gitu. Tapi kalau kita misalkan nyenggol teman kita atau kita nggak sengaja ngejatuhin pensilnya, kita ambil pensilnya dan kita minta maaf kepada teman kita. Itu adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh Nabi Adam tadi yang seperti dicontohkan ya, selalu meminta maaf kepada orang lain, apalagi teman kita. Yang sampingnya lagi kita baca. Secara tidak sengaja, gambar yang satunya lagi ya ini ya. Secara tidak sengaja Dimas menyenggol Aji. Aji terjatuh. Dimas segera tolong Aji. Dimas juga minta maaf pada Aji. Masya Allah, ini adalah salah satu contoh sifat sikap yang baik yang dilakukan oleh Aji. Aji nggak sengaja nyenggol siapa? Nyenggol Dimas, nggak sengaja nyenggol Aji sehingga Ajinya terjatuh. Tapi karena Dimas adalah anak yang baik, yang soleh dan soleh atau soleh ya, ketika pas nyenggol Aji langsung minta maaf pada Aji. Nah, akhirnya Aji pun senang dan Dimas semakin banyak temannya karena Dimas anak yang baik. Kalau kita anak yang selalu berteman baik sama satu sama lain, nanti bukannya kita nggak ada teman, tapi teman kita nambah banyak. Nanti dipraktekkan ya di kelas. Ustadz pengen semuanya dipraktekkan di kelas. Ketika melakukan kesalahan, nyenggol atau ngajatuhin teman atau nggak sengaja ngelakuin kesalahan sama temannya, langsung minta maaf. Oke? Ya, lanjut halaman 67. Nah, di sini ada contreng silang. Kita baca ya. Berilah tanda centang yang menunjukkan keteladanan Nabi Adam. Berilah tanda silang
yang tidak menunjukkan keteladanan Nabi Adam. Berarti kalimat yang baik, sikap yang baik seperti yang Nabi Adam kasih centang, kalau sikap yang buruk kasih silang. Ya, yang atas ya nanti langsung dikerjakan. Nah, yang bawah sekarang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nanti yang atas dikerjakan ya, Ustaz pengen lihat. Itu Ustaz cek. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kita baca ya. Kaum Nabi Nuh ingkar pada Allah. Allah mengazab kaum Nabi Nuh. Oh, itu ada kapal besar tuh. Allah mengazab kaum Nabi Nuh dengan banjir. Allah menyuruh Nabi Nuh membuat perahu yang besar. Nabi Nuh bekerja keras membuatnya. Jadi pas zaman Nabi Nuh itu, umatnya Nabi Nuh itu melawan Nabi Nuh, ingkar atau enggak percaya sama Nabi Nuh. Sehingga Allah marah, Allah memberikan azab kepada kaum Nabi Nuh dengan banjir yang besar. Tapi sebelum dikasih banjir sama Allah, Nabi Allah memerintahkan Nabi Nuh buat apa? Buat perahu yang besar. Biar nanti ketika banjir, Nabi Nuh dan umatnya yang percaya sama Nabi Nuh, yang beriman kepada Nabi Nuh, nanti ikut perahunya dan selamat dari banjir. Itu adalah paragraf pertama, cerita paragraf pertama. Paragraf kedua kita lanjutkan. Banjir besar pun datang. Hanya orang yang percaya pada Allah yang selamat. Mereka bersama Nabi Nuh di dalam perahu. Yang lain mati tenggelam terbawa arus banjir, termasuk istri dan anak Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh selesai membuat perahu besar di atas gunung, datanglah banjir yang sangat besar. Hanya orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh, yang percaya kepada Allah, yang selamat dari banjir. Sehingga orang-orang yang percaya sama Nabi Nuh ikut perahu Nabi Nuh. Dan kaum-kaumnya yang umat Nabi Nuh yang lainnya yang gak percaya sama Allah, mereka gak mau naik perahu Nabi Nuh. Sehingga pas banjir datang semuanya tenggelam, termasuk istri dan anaknya Nabi Nuh. Nah, kesimpulannya adalah orang yang beriman kepada Allah akan selamat hidupnya. Jadi orang yang percaya sama Allah, orang yang percaya kepada Nabi Muhammad, orang yang percaya kepada nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah, insya Allah hidupnya akan selamat di dunia sampai di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Itu adalah kalau orang yang ingkar, yang melawan, yang tidak percaya sama Allah, nah itu nanti kisahnya seperti Nabi Nuh. Allah murka, Allah marah. Apalagi orang yang menentang agama Allah ya. Jadi kita harus yakin, kita harus percaya kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada nabi-nabi Allah. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kita lihat sampingnya ada yang lagi belajar nih, namanya Siti. Kita baca ya. Siti rajin belajar. Siti juga senang membaca. Siti tidak pernah lupa sholat. Siti berdoa pada Allah. Nilai ulangan Siti selalu bagus. Siti selalu juara di kelas. Wah, ternyata kunci Siti juara di kelas, kunci Siti selalu nilainya bagus adalah yang pertama, Siti selalu tidak pernah melupakan sholat 5 waktunya. Wah, kedua, Siti selalu berdoa kepada Allah. Dan yang terakhir, Siti selalu rajin belajar ya. Itu karena Siti selalu beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat 5 waktunya nggak pernah lupa, dan setelah sholat selalu berdoa kepada Allah. Setelah melaksanakan sholat langsung belajar, langsung semangat belajar, dan langsung Allah kasih hadiah kepada Siti. Nilai ulangan Siti selalu bagus, nilai Siti selalu juara di kelas. Kira-kira kalau selalu juara di kelas, orang tuanya senang apa enggak? Bangga apa enggak? Pasti senang, pasti bangga ya. Siapa yang pengen jadi juara kelas? Kalau pengen jadi juara kelas, silakan tiru atau lakukan apa yang Siti lakukan.